Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Arhamal Amin, kelas A, NIM 23630.003. Kelas A, Universitas Dayun Ihsanuddin, Teknik Sipil 2025. Baik, mungkin selanjut lagi untuk tugas ke-11 mengenai mengelola dan investasi data lalu lintas. Traffic monitoring otomatis, teknologi canggih untuk pengelolaan lalu lintas. Pentingnya traffic monitoring otomatis. Dalam kota-kota besar, kemacetan lalu lintas merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi mobilitas warga, efisiensi distribusi barang, serta kualitas udara. Traffic monitoring otomatis menjadi sangat penting dalam situasi ini karena mampu memperoleh solusi yang proaktif untuk mengelola arus lalu lintas secara real time tanpa sistem pemantauan yang efektif. Otoritas lalu lintas sering kali kesulitan dalam merespon kemacetan, kecelakaan, atau insiden lalu lintas lainnya. Sistem tradisional untuk mengelola lalu lintas, seperti lampu lalu lintas manual atau petugas polisi, seringkali tidak cukup efisien, terutama di kota-kota besar yang memiliki jaringan jalan yang kompleks. Dengan adanya teknologi traffic monitoring otomatis, pengelola lalu lintas dapat dilakukan dengan lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap perubahan kondisi jalan raya. Teknologi yang digunakan dalam traffic monitoring otomatis. Traffic monitoring otomatis didukung oleh berbagai teknologi canggih yang berfungsi untuk memantau dan mengelola arus lalu lintas yang lebih baik atau lalu lintas dengan yang lebih baik. Beberapa teknologi utama yang sering digunakan antara lain. Yang pertama, sensor lalu lintas. Sensor lalu lintas adalah elemen kunci dalam sistem pemantauan otomatis. Jenis sensor ini dipasang di berbagai titik di sepanjang jalan raya untuk mendeteksi volume kendaraan, kemacetan rata-rata, serta jenis kendaraan yang melintas. Ada beberapa jenis sensor yang digunakan diantaranya terdiri atas 3. Yang pertama, inductive loop sensor. Sensor yang dipasang di bawah permukaan jalan atau terdeteksi adanya kendaraan berdasarkan perubahan medan magnet saat kendaraan melintasi jalan. Radar sensor memantau lalu lintas dengan menggunakan gelombang radio untuk mendeteksi kendaraan yang bergerak di jalan raya. Yang ketiga, infrared sensor. Sensor ini menggunakan sinar inframerah untuk memantau lalu lintas dan mendeteksi keberadaan kendaraan dalam kondisi cahaya rendah atau malam hari. Yang kedua, kamera CCTV berbasis kendaraan buatan. Kamera CCTV telah lama digunakan dalam pemantauan lalu lintas. Namun, kini kamera tersebut semakin canggih dengan dilengkapi kecerdasan buatan AI. Teknologi AI memungkinkan kamera untuk tidak hanya merekam video, tetapi juga menganalisis gambar yang diambil. Beberapa fitur dari kamera CCTV berbasis AI meliputi dari atas 3. Yang pertama, pengenalan plat nomor ANPR. Teknologi ini memungkinkan kamera dapat membantu dan mengenali plat nomor kendaraan secara otomatis. Hal ini berguna untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti kendaraan yang melanggar batas kecepatan atau masuk jalur busway. Kedua, deteksi kendaraan dan pejalan kaki. Kamera AI mampu mendeteksi pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di jalan, sehingga dapat memonitor
potensi bahaya atau insiden yang mungkin terjadi. Yang ketiga, analisis kepadatan lalu lintas. Dengan algoritma AI, kamera dapat menganalisis volume lalu lintas dengan mengidentifikasi titik kemacetan atau area yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Yang ketiga, sistem LOT atau Internet of Things. Internet of Things atau LOT memungkinkan perangkat yang berbeda untuk saling terhubung dan berbagai data melalui jaringan internet. Dalam konteks traffic monitoring, LOT memainkan peran penting dalam mengintegrasikan sensor, kamera, dan perangkat pemantauan lainnya ke dalam satu sistem yang terpusat. Dengan LOT, semua data yang dikumpulkan oleh sensor dan kamera dapat dikirim ke pusat pengendalian lalu lintas secara real time. Data ini kemudian diolah oleh sistem untuk memberikan rekomendasi atau instruksi kepada pengelola lalu lintas, seperti pengaturan lampu lalu lintas atau pengalihan arus kendaraan. Keempat, sistem pengendalian lampu lalu lintas cerdas. Teknologi lampu lalu lintas cerdas telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sistem ini memungkinkan pengaturan lampu lalu lintas secara otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan dari sensor, lampu atau lalu lintas, dan kamera CCTV. Dengan demikian, lampu lalu lintas dapat beradaptasi dengan situasi di lapangan, mengurangi kemacetan, dan memastikan arus lalu lintas yang berjalan lebih lancar. Misalnya di persimpangan jalan yang padat, sistem lampu lalu lintas cerdas dapat memperpanjang durasi lampu hijau, volume kendaraan tinggi terdeteksi sehingga kemacetan dapat dihindari. 5. Teknologi Big Data dan Analitik. Selain pengumpulan data real time, Big Data analisis berperan penting dalam mengelola data lalu lintas panjang. Dengan menganalisis data lalu lintas dalam skala besar, otoritas lalu lintas dapat mengidentifikasi pola dan tren yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan lalu lintas di masa depan. Misalnya, data historis dapat digunakan untuk memprediksi untuk kemacetan puncak, merencanakan penambahan infrastruktur, atau menyesuaikan jadwal pengoperasian lampu lalu lintas cerdas. Manfaat traffic monitoring otomatis. Penerapan sistem traffic monitoring otomatis membawa banyak manfaat bagi pengelola lalu lintas, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari teknologi ini. Yang pertama, mengurangi kemacetan. Dengan adanya sistem pemantauan yang otomatis, volume lalu lintas dapat diatur dengan lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan keselamatan di jalan raya. Sistem traffic monitoring otomatis mampu mendeteksi potensi bahaya seperti kecelakaan, kendaraan yang melaju terlalu cepat, atau kondisi lalu lintas yang padat. Yang ketiga, pengelolaan insiden dengan cepat. Kemampuan sistem untuk mendeteksi insiden seperti kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas dalam waktu nyata sangat penting untuk mengelola lalu lintas. Yang keempat, efisiensi biaya. Penerapan traffic monitoring otomatis mengurangi kebutuhan atau akan intervensi manual seperti petugas lalu lintas atau patroli jalan. 5. Mengurangi populasi udara. Dengan mengurangi kemacetan, traffic monitoring otomatis juga berkontribusi dalam mengurangi populasi udara. Tantangan dalam implementasi traffic monitoring. Meskipun traffic monitoring menawarkan berbagai manfaat, ada beberapa tantangan perlu dihadapi dalam implementasinya. Yang pertama, biaya infrastruktur. Yang kedua, privasi dan keamanan data. Yang ketiga, integrasi dengan
infrastruktur lama. Masa depan traffic monitoring otomatis. Seiring dengan berkembangnya teknologi, traffic monitoring otomatis akan terus berkembang dan menjadi lebih canggih. Sekian mungkin dari saya untuk tugas ke-11 yang mengenai mengelola dan interpretasi data lalu lintas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.